Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Septi Andriani dari SD 012 akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Tambur Wetan 2. Yang akan saya wawancarakan di sini yaitu eksplorasi penyebab masalah yang ada di sekolah kami. Mungkin yang pertama bisa perkenalan dulu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawawi Irfan, Kepala Sekolah PTP Satuan Pendidikan SDN Tambur Wetan 2, Kecamatan Tambur Kabupaten Jember. Ini kebetulan KS-nya Bu Dewi Septi Andriani. Baik, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Bapak. Di sini ada 6 poin terkait dengan masalah yang sudah saya identifikasi. Yang pertama yaitu motivasi belajar siswa masih rendah. Menurut Bapak, apa penyebab dari motivasi siswa itu yang masih rendah? Terima kasih. Memang SD kami kebetulan bertempat di daerah pedesaan yang notabene-nya rata-rata kultur pendidikan orang tuanya masih rendah, sehingga motivasi dari orang tua siswa itu masih minim, sehingga menyebabkan motivasi siswa belajar siswa itu masih rendah. Termasuk literasinya yang utamanya itu masih rendah sekali. Kita bisa lihat di rapor pendidikan SD kita, literasinya 33% siswa itu di bawah rata-rata. Terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi terkait strategi pembelajarannya Bapak. Oke, terima kasih. Ini sebelum pembelajarannya kami sampaikan untuk meningkatkan literasi itu kami sudah berupaya dengan cara mengadakan pojok baca di setiap kelas. Yang pertama, yang kedua ini kami membuat kafe baca sehingga anak-anak senang membaca. Yang ketiga, kami jadwalkan untuk anak-anak biar menerapkan pembiasaan ke perpustakaan, yaitu dengan cara dijadwalkan ke perpustakaan. Seperti itu. Kemudian motivasi pembelajarannya ini kami menggalakkan kepada semua guru, teman-teman guru untuk aktif dalam workshop, seminar, pelatihan-pelatihan itu sehingga bisa manajemen kelasnya lebih bagus lagi. Baik, terima kasih. Untuk poin selanjutnya Bapak, yaitu masih minimnya keinginan siswa itu untuk melakukan literasi. Sudah tadi ya Pak ya, terjawab. Ini poin kedua ternyata sudah dijawab dengan Bapak. Dengan Bapak kan langsung dijawab tanpa sambil pertanyaan. Kemudian yang ketiga yaitu masih adanya siswa beberapa yang belum paham akan bilangan cacah besar, seperti misalkan 10 juta, 100 juta. Oke, terima kasih. Kembali lagi, ini karena literasi numerasinya juga rendah sehingga berpengaruh pada pemahaman terhadap item-item di mata pelajaran matematika juga. Nah, ini disebabkan juga karena tadi kembali lagi pendidikan orang tua rata-rata masih rendah sehingga tidak bisa membimbing putra putrinya di rumah. Sedangkan di sekolah ini alhamdulillah sudah bisa tatap muka. Kemarin 2 tahun lebih kita pandemi melalui daring. Untuk pembelajaran matematika sangat-sangat kurang sekali ya daring itu. Kalau tidak melalui tatap muka, karena matematika itu kalau saya pribadi melihat itu harus melalui penjelasan yang detail sehingga anak paham betul terkait dengan pembelajaran matematika tersebut. Berarti di sini faktor lingkungan juga sangat berpengaruh ya Bapak ya? Betul, faktor lingkungan, keluarga yang juga berpengaruh, termasuk lingkungan yang kurang kondusif awalnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai kondusif dan alhamdulillah anak-anak sudah prestasinya lumayan sudah meningkat dibanding sebelum-sebelumnya.
yang mengalami keterlambatan atau lamban ya, itu perlu intervensi khusus. Jadi siswa-siswa tersebut harus ada pendekatan tersendiri, guru-gurunya, guru-guru kelas atau guru-guru mapel harus ada intervensi khusus terhadap siswa-siswa yang mengalami keterlambatan. Berarti ini kayak face to face ya Pak ya? Bisa face to face, bisa dengan pembelajaran ulang terhadap siswa-siswa yang ada perbaikan melalui perbaikan. Untuk selanjutnya, masih adanya siswa yang kesulitan pada perhitungan bilangan bulat besar, misalnya perhitungan 1 juta ditambah 2 juta tambah berikutnya misalkan 1.200.000, masih ada bilangan lain, itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Iya, memang itu pengaruh juga terhadap penerapan pembelajaran guru ya, yang kurang untuk pendalaman materi matematika terkait dengan bilangan-bilangan besar, sehingga guru-guru kelas kami ini harusnya lebih mendalam terhadap pembelajaran matematika yang seperti yang disampaikan tadi, yaitu bilangan-bilangan besar. Mungkin dari model dan media mungkin Pak ya? Yang sudah masih minim ya? Nah, ini sudah saya sampaikan kepada teman-teman guru, tolong manfaatkan media pembelajaran biar anak-anak itu tidak verbal, jadi bisa pembelajaran bisa lebih menarik. Manfaatkan media yang ada. Kalau memang tidak bisa, kami sudah menyampaikan kepada teman-teman apa yang perlu diupayakan untuk sekolah, kami akan anggarkan. Kalau memang perlu dianggarkan, kalau tidak perlu kita akan cantumkan atau kita akan muat di RKT kita gitu. Nah ini yang selanjutnya yaitu hubungan antara orang tua guru yang masih terbatas. Ya, terima kasih. Hubungan antara guru dengan orang tua ini sudah kita mulai dengan cara ini diadakannya atau diupayakan ini ada paguyuban kelas yang selalu intens dengan guru-guru. Kemudian juga ada grup-grup WA di paguyuban kelas tersebut, sehingga guru-guru dengan termasuk siswa dengan guru itu bisa lebih dan kapanpun bisa berkomunikasi. Itu ada grup-grup di paguyuban kelasnya. Terima kasih. Mungkin itu sebagai solusi ya Bapak. Kalau misalkan permasalahannya Bapak, penyebabnya antara guru dan orang tua siswa itu sering terjadi miskomunikasi seperti itu. Terima kasih. Okay. Nah, sementara itu guru dan siswa bertemunya itu selagi ada masalah, padahal guru dan orang tua itu tidak harus ada masalah baru ketemu. Sementara kan kita ketemu ada masalah baru ke sekolah. Nah, sebenarnya tidak seperti itu, tapi kapanpun orang tua bisa kita datangkan untuk lebih terkait dengan perkembangan anaknya tersebut, sehingga di samping sekolah yang mendatangkan, guru-guru tersebut juga bisa mendatangkan sendiri wali murid terhadap siswa-siswa yang memang itu perlu untuk terus menjalin hubungan gitu. Kalau misalkan dari keterbatasan waktu Bapak mungkin ada sebenarnya biasanya kalau ada rapat baru datang atau gimana? Nah ini rata-rata wali murid kami yang datang apabila kita menyampaikan undangan, rata-rata yang datang hanya ibunya. Hanya ini tadi kami baru saja rapat wali murid untuk ta'aruf untuk kelas 1. Itu yang dari 72 siswa, yang wali murid laki-laki itu hanya 3 orang yang datang. Rata-rata ibunya yang datang. Sedikit sekali. Mungkin ya disampaikan Bu Dewi tadi, orang tua lakinya sibuk bekerja, sehingga itu juga mempengaruhi siswa kerjanya rata-rata bukan kerja yang mati-mati, serabutan, sehingga mungkin
sampai rumah juga capek, ini udah malam, udah atau sore, udah capek, sehingga kurang memperhatikan kepada putra putrinya si bapak tersebut. Sehingga kalau hanya dari ibunya juga sekarang karena ini lagi tren, walaupun masuk desa, medsos masuk desa, sehingga mungkin juga kurang perhatian terhadap putra putrinya. Oke, terima kasih. Ini ada lagi. Sekarang kaitannya dengan IT, Bapak. Kurang maksimalnya guru dalam pemanfaatan teknologi atau TIK pada proses pembelajaran dan tidak semua produk digital itu dipahami oleh guru. Itu penyebabnya menurut Bapak bagaimana, Pak? Terima kasih. Ini alhamdulillah sudah meningkat banget. Hanya guru-guru tertentu saja yang mungkin kurang memanfaatkan IT, tapi alhamdulillah sudah rata-rata, apalagi yang muda-muda sudah kita fasilitasi pembelajaran IT-nya. Bahkan ini kami wifi-nya full dengan tiga Mbps-nya cukup tinggi, ada 20, 30, 20, jadi kita bisa teman-teman sudah saya sampaikan bisa memanfaatkan itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa mengakses melalui wifi yang kita siapkan gitu. Kemudian ini kami juga berencana biar pembelajaran itu bisa tidak manual, artinya kita perlu belajar lewat YouTube dan sebagainya. Rencana kami juga tiap kelas nanti ada TV Android yang siap diakses kapan aja oleh guru dan siswa tersebut. Alhamdulillah. Semoga terrealisasi, Amin, Pak. amin. Terima kasih. Oke. Saya rasa cukup ini saja, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang ini terlalu mendetail. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.